Logika pasrah itu di ujung, bukan di awal. Di awal itu tekad bulat, optimisme. Setelah optimisme ditunaikan, ikhtiar ditunaikan dengan maksimal, disitulah logika pasrah diserahkan. Bukan di awal. Ikhtiar belum ngadu ancan pasrah gitu. Ente aya mau ya misal. Kedua bagiku mau. Dek pasrah ya Allah nyangakeun modal atuh paeh beulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Jang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha apa sehat? Alhamdulillah. Mamah masak. Mama nyang. Alhamdulillah. Apa kebon? Apakah kebon apa? Kebon, alhamdulillah. Berkelana aja apa? Berkelana luar biasa. Rumah Irama Bapak. Rumah Irama. Aduh, luar biasa. Kumaha Jang? Ada apa nih? Kira-kira. Lah, ada apa gerangan di sini teman? Ada apa gerangan itu ya? Ada unek-unek dalam kolbu ini tuh. Ustadz Jadi begini, saya tuh ya selaku anak muda bingung gitu di situasi seperti ini, di situasi harapan tertawan. Jadi segala sesuatu itu serba online. Online ya. Online itu tempat membuat kicak, perizinan kicak. Alah, naon tah? Ulen. Ya jadi usaha tidak maju. Betul. Sekolah dijeda gitu. Nah, saya kesini tuh minta tips and trick gitu. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini hati tuh sok ada mau edit ya mah sok terus kan. Seperti ini tuh ya bagaimana gitulah tips and triknya biar berkelana dengan lancar gitu. Oh, luar biasa. Baik, jadi gini. Dek, saya bilangnya Ade ya. Ade Ageng. Gini ya, di situasi hari ini anak-anak muda itu sedang betul-betul diuji. Iya. Daya tahan imunnya gitu kan ya. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 pemuda yang hebat atau anak yang hebat itu anak yang memiliki IQ ya. Nah, itu namanya intelligentsia quotient, kecerdasan akal, mudah menghafal, mudah masuk pelajaran. Itu tahun 1990. Jadi kalau patokannya Fahri itu hari ini di usia muda hanya untuk cerdas saja, itu tahun lalu, tahun-tahun ke belakang, karena hari ini kecerdasan sudah mulai diganti dengan mesin pencari gitu ya. Udah ada Google gitu ya, Yahoo, YouTube. Nah, udah ada banyak platform untuk belajar. Yang kedua, tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, orang dikatakan cerdas ini orang yang memiliki EQ. E-nya apa? Emosional. Quotient, kecerdasan emosi, mudah bergaul, mudah beradaptasi, mudah untuk bersosialisasi. Itu tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 gitu ya. Nah, dari tahun 2000 mulai bergeser nih. Orang yang anak muda yang hebat itu anak muda yang memiliki SQ. Spiritual quotient. Tahun 2000 sampai dengan 2010 dia yang memiliki kekuatan transenden. Kekuatan transenden itu kekuatan untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta gitu ya. Nah, tahun ini dari 2010 sampai dengan tahun ini ternyata penelitian mengatakan orang yang cerdas itu, orang yang hebat itu, pemuda yang akan mampu bertahan hidup itu adalah pemuda yang memiliki aki. Bukan abah, tapi aki. Apa itu aki? Adversity quotient. Kecerdasan tahan banting, kecerdasan tahan uji, kecerdasan anti pecah. Itunya. Iya. Kecerdasan mampu bertahan di situasi tertawan ini ya.
mampu bertahan di situasi sulit, dia yang tidak mudah menyerah, dia yang tidak mudah terbawa oleh keadaan. Maka bersyukurlah ente hari ini di situasi-situasi sulit. Karena apa? Karena ini bagaikan madrasah, bagaikan sekolah yang hari ini kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok manusia-manusia pilihan gitu. Ya, betul. Betul. Kan ayeuna kita sedang menghadapi, apalagi hari ini kita akan menghadapi hari Idul Kurban nih, katanya. Kita akan belajar dari Nabi Ismail tentang mencit itu, gitu, tentang sapi gitu. Kan anta dagang sapi kan? Iya. Naon judulna sapi teh? Si Bapak pangitannya. Merek naon? Bani Dama si bungsu pam. Halo. Sapi sehat berkualitas. Bungkus sapi rasa onta gitu. Halo, luar biasa. Naon namina? Bani Dama Setia Pam. Allah, Bani Dama Setia Pam. Di mana alamatna teh? Di Kampung Panawan pangitan. Allah, Panawan. Dagang naon sapi? Dagang sapi. Sapina lain. Sapina. Sanes. Bapakna. Sanes bapakna Sapina. Bapakna mau diica. Nama kedua hiji si bapakna. Hiji, alhamdulillah. Meren. Salajeng Ustaz. Salajengna beunang anu butuh sapi. Muhun. Rada di dongkapan panginten. Dongkap ka karena rompok handang gitu. Sahana mina? Milagian sana mina? Agus Suhud. Agus Suhud. Moal birek deui Ustaz. Di simpang 5 keneh nya. Pada apa? Biasa. Nah, kumaha deui, Pak? Tah, kieu panginten. Lajeng panginten nya. Mengkon ka mari mah. Pak Ustaz teh sareng ngabahas nanti tentang bagaimana cara seorang bapak belajar dari ketangguhan Nabi Ibrahim. Betul. Tah, panginten dari minggu ayeuna mah panginten dari sisi keanak-anak Pak Ustaz. Kanak-kanak panginten. Cara atau yalah bagaimana menjadi seorang anak yang kayak Nabi Ismail. Iya gitu. Kurang lebih segitu Pak Ustaz. Luar biasa. Saya bukan Ustaz ya. Oh iya. Yang ngomong Akang. Akang. Kan ente adik saya. Oh iya. Lupa. Ya, maka kita belajar dari Nabi Ismail. Satu di antaranya adalah tentang memuliakan orang tua. Iya. Kita tahu orang lain selalu beranggapan bahwa sosok Nabi Ibrahim yang soleh saja yang selalu ditampilkan gitu ya. Iya. Sosok pendidikan ayahnya saja, padahal di satu sisi ada sosok ketaatan dari seorang anak yang ingin memuliakan seorang ayah gitu, seorang bapak gitu. Satu di antaranya, orang tidak tahu bahwa posisi Nabi Ibrahim dulu berbeda dengan posisi Nabi Ibrahim sekarang. Ketika hari ini orang percaya bahwa dia telah nabi. Hari ini orang percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Hari ini orang percaya bahwa dia itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ketika Ibrahim masih ada, Nabi Ibrahim tidak dipercaya oleh siapapun. Bahkan dihinakan oleh siapapun. Bahkan diusir dari kampungnya sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim harus menyimpan anaknya itu di Bakkah, di tempat biwadin ghairi dzar'in. Saking diusir, saking dipikangewa gitu ya. Oleh penduduk kampungnya. Sehingga ketika saat itu apa yang ada di benak seorang anak adalah ketika menghadapi situasi seperti itu, ayahnya yang dihinakan, maka dia berpikir bahwa kalau orang lain menghinakan ayah saya, maka sayalah yang harus memuliakan orang tua saya. Peperiheun batur atuh, peperiheun ku batur kolot orang teh dihinakeun cik atuh ku budakna dimuliakeun. Itulah yang jarang diungkap dalam konteks sosiologi sejarah pada waktu itu. Jadi terkadang ketika kita mengabdi ke orang tua itu, kadangkala derajat orang tua itu menjadi terangkat akibat bakti dan mulianya dari seorang anak gitu. Sampaikan ke dalam diri sendiri selaku anak muda, atuh peperiheun ku batur kolot urang teh dihinakeun, atuh ku budakna dimuliakeun, atuh di dunia Bapak abi teh jeung Bapak teh hina misal, atuh di akhirat Pak urang teh mulia, kan gitu prinsip yang pertamanya Pak gitu. Jadi prinsip memuliakan orang tua.
Disitulah Nabi Ibrahim menjadi inspirasi buat Nabi Ismail, Nabi Ismail jadi inspirasi buat anak muda, buat kita. Anak yang tangguh itu berawal dari anak yang memuliakan orang tuanya. Saya contoh, ketika Nabi Ibrahim lagi mendirikan Ka'bah nih, maka Nabi Ismail itu membawa batu kecil untuk membantu ayahnya, dikenal dengan Hijr Ismail. Saya nanya ke Pahri, ketika orang tua sedang ngepel, apa yang dilakukan oleh Pahri? Tutunjuk kumaha. Iya acan gitu ya. Lain di bantuan, kakak dituduhkeun atau ketika mama atau ibu sedang nyuci, apa yang dilakukan Pahri? Namahan. Ceseuheun bagi ngomong semangat gitu aja. Lain di bantuan gitu kan. Maka perilaku pertama ketika kita ingin belajar dari Nabi Ismail menjadi pemuda yang tangguh, yang memiliki kecerdasan AQI, adversity quotient, adalah perilaku untuk bagaimana kita memuliakan orang tua itu. Gitu, bro. Gitu tah. Kira-kira apa yang bisa ente lakukan di usia hari ini, di fase-fase muda untuk memuliakan orang tua ente? Kira-kira apa? Dalam konteks ente aja, misal. Dalam konteks kehidupan saya? Mungkin dalam konteks kehidupan saya yang dapat saya lakukan untuk memuliakan atau mengistimewakan orang tua saya. Apa? Dalam konteks sapi misal. Konteks sapi. Membantu. Mengarit pakan sapi. Oh ya, luar biasa. Sampai menyuapi sapi. Aduh, luar biasa. Dimandiin. Dibedong. Oh, luar biasa. Sama ente ya? Iya, disepon. Luar biasa. Dan dalam konteks yang lain, kira-kira apa? Dalam konteks pekerjaan ente, kan sejabati punya sapi, ente punya beas kan? Iya. Beas apa? Beasiswa? Beas apa? Beras AJ. Beras AJ. AJ men. Apa yang bisa ente lakukan dalam konteks itu? Iya, mungkin membantu orang tua itu, kan itu beras itu usaha si bapak. Saya membantu mengembangkannya mungkin. Mengembangkannya dari beras jadi nasi. Mengembangkannya gitu? Bukan. Bukan. Mengembangkan usahanya. Mengembangkan usahanya. Berupa apa kira-kira? Berupa apa kira-kira? Dimakan kan dia. Oh, biasa. Oh, yang biasa ada liur. Mau ada edit. Gitu ya. Jadi pertama itu bagaimana dalam konteks kita memuliakan orang tua, gitu ya. Kuncinya adalah itu. Yang kedua adalah the power of lie, the power of reason, the power of alasan, kekuatan alasan. Kenapa sih anak-anak muda hari ini tidak menjadi anak muda seperti Nabi Ismail dahulu? Padahal situasinya hampir mirip dengan situasi Nabi Ismail dulu. Nabi Ismail kan di lockdown di Mekah. Di lockdown kan ya. Di lockdown di Mekah, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di tempat yang tidak ada apa-apa, bolak-balik ibunya dari sofa ke marwah sampai 7 kali, Pak. Bayangkan orang tua kita yang dia sedang berikhtiar 7 kali bolak-balik, ternyata rezeki itu bisa didapatkan oleh anak. Ketika Pahri suatu saat jadi orang tua kan, yakinlah ketika kita berbuat baik, ketika kebaikan itu tidak datang ke kita, insya Allah datang ke anak kita. Harus percaya gitu. Orang tuanya yang berjuang kan Siti Hajar, bolak-balik sofa marwah 7 kali balikan, ternyata yang dapat airnya itu adalah di kaki anaknya. Ketika Pahri bolak-balik 7 kali, ternyata air ada di kaki anak. Apa yang akan ente lakukan? Hanas ini. Apa dia aing mau mana? Mana secapean. Ternyata air itu ada di kaki kita. Kadangkala pertolongan Allah itu ada di ujung-ujung kesabaran kita. Pertolongan Allah itu kadangkala hadir di ikhtiar terakhir kita gitu. Itu yang harus kita percaya. Nah, maka tadi konteks kita sama dengan Nabi Ismail, keadaan kita hampir mirip dengan Nabi Ismail. Satu kuncinya apa tadi? Memuliakan orang tua. Yang kedua adalah belajarlah untuk jadi pemuda yang tidak banyak alasan. Nabi Ismail nih saya kasih tahu ya. Nabi Ismail ketika dia disembelih oleh ayahnya, ingin disembelih. Ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, "Hai anakku, aku bermimpi anni adbahuka."
untuk menyembelihmu. Fanzur mada taro. Apa yang harus saya lakukan? Nanya lu ke anaknya. Jawaban anaknya adalah qala ya abatif'al. Nah gitu ya. Jadi jawaban Nabi Ismail adalah qala ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tahu artinya? Qala ya abati, wahai ayahku. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Segera lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya ingin menggarisbawahi kalimat satajiduni. Nabi Ismail ketika dia mau disembelih oleh ayahnya, dia tidak ngomong sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat, enggak. Tapi jawaban Nabi Ismail satajiduni. Satajiduni itu menurut Syekh Syahid Qutub, beliau mengatakan bahwa sieun masieun. Dia punya alasan, punya kekhawatiran, punya kegelisahan. Kok ayah tiba-tiba ingin menyembelih saya? Tapi akibat kecintaan ke Allah, akibat kehormatan kepada orang tua, akibat ingin memuliakan orang tua, maka ketakutan itu, kekhawatiran itu mengalahkan segalanya. Gitu. Jadi khawatir gitu ketika dia ingin disembelih, tapi ketaatan karena Allah tidak mengalahkan kekhawatiran itu. Itu satajiduni itu banyak alasan. Terlalu alasan ketaatan ke Allah itu. Terlalu alasan ketaatan Allah ke Allah itu. Orang yang banyak alasan sesungguhnya dia punya sejuta argumen untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi orang yang melakukan sesuatu sesungguhnya dia mau mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya menghalangi dirinya. Jadi orang pemberani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, tapi orang yang mau melakukan apa yang dia takuti gitu. Walah, luar biasa. Luar biasa gitu. Jadi ente sieun nek maju teh. Kemudian sieun kondisi siga kieu teh, tapi bukan kasieun itu tidak mengalahkan rasa hati ente untuk berjuang gitu. Kitu tanu kadua mah. Sok naon deui kira-kira? Lajeng naon tah? Masih aya unek-unek. Naon kira-kira? Kalah. Naon. Katula. Kalah. Ngejeun. Naon tah? Anu katilu teh. Naon kira-kira? Kumaha cara nanya supaya bisa seperti Nabi Ismail itu. Tanya ngomongkeun teh. Apa? Salah teks sih masalah teksnya. Aduh, gembeurnya. Aya gembeurang. Nervous. Ngumpul dinya teh. Wewes. Kan di mana latung kayaknya. Aduh ya Allah. Awatos. Tadi mau ocesnya jadi ayaan. Gitu nya beda namun di dieu nya. Beda hawanya. Iya kursi panas sih. Oh, iya kursi panas nya. Kursi terdakwa ieu. Gitu nya. Maka yang ketiga, Pak Hari, ketika kita ingin belajar dari Nabi Ismail, satu di antaranya, tadi apa yang pertama? Mengistimewakan orang tua. Memuliakan orang tua. Yang kedua, banyak alasan. Yang ketiga adalah patuh tanpa syarat. Dalam hal kebaikan, kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada Allah, patuhlah tanpa syarat. Nabi Ismail tahu gak ketika dia ingin disembelih akan diganti dengan kibas domba? Tahu gak? Dia gak tahu kan? Iya. Tahu gak Nabi Ibrahim ketika dia ingin menyembelih anaknya, tiba-tiba Allah hadirkan kibas atau domba itu? Kan tidak tahu. Iya. Yang hanya dia bisa lakukan adalah kepatuhan tanpa syarat gitu. Nah seandainya pada waktu itu Nabi Ismail jadi disembelih, saya kira bapak ente kurban mau sapi deui. Tapi ente bakal didikeun teh gitu. Kusabab baheula Nabi Ismail nu jadina. Tapi alhamdulillah ternyata pada waktu itu Allah ganti oleh kibas sehingga budak-budak balamor teh salamet ku hidung bapak teh teu dikurbankeun gitu. Ya, hikmahnya itu. Maka kepatuhan tanpa syarat kepada Allah, kadang-kadang pertolongan Allah itu ada di detik-detik akhir. Detik-detik akhir kesabaran kita.
Maka jangan pernah berhenti bersabar, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kadangkala sekali lagi pertolongan Allah itu hadir di ujung kesabaran kita. Jadi polanya kayak gini, saya serahkan ya Allah, saya sudah ikhtiar maksimal, saya sudah melakukan segala sesuatunya hanya untuk Engkau, maka silahkan tinggal Engkau untuk berikhtiar memperbaiki kehidupan saya. Gitu. Ente macan ge acan geus nyerahkeun ka Allah gitu. Itu salah logika salah teh gitu. Logika pasrah itu kan usaha encan, ikhtiar belum, niat belum, ikhtiar belum, berdoa belum, sudah pasrah we abi mah kumaha Gusti? Da Allah aya nu ngatur. Iya. Logika pasrah itu di ujung, bukan di awal. Di awal itu tekad bulat, optimisme. Setelah optimisme ditunaikan, ikhtiar ditunaikan dengan maksimal, disitulah logika pasrah diserahkan. Bukan di awal. Ikhtiar belum ngadu ancan pasrah gitu. Ente aya mau ya misal. Kan juga bagiku mau. Dek pasrah ya Allah nyangakeun modal atuh Pak benernya. Atau aya juga kasus kieu Pak. Apa lagi mau? Naon eta? Apa mau apa? Mau. Hari naon? Harimau nya. Harimau itu kan ada satu kisah nih. Akibat orang pasrahnya di awal, ya. Ketika dia sedang dikejar oleh harimau, lari ke sana kemari gitunya. Pada akhirnya dia mentok ke satu tempat yang dia tidak bisa kemana-mana. Terpojok. Kemudian si anak itu berdoa, si pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya. Padahal dia belum ikhtiar maksimal. Dia ketika lihat harimau, dia langsung membalikkan arah. Ternyata mentok, gak bisa kemana-mana. Dia langsung pasrah. Nah, ketika dia berpasrah kepada Allah, ya Allah, saya serahkan nasib saya kepada Anda. Dia berdoa terus. Tiba-tiba, begitu dia berbalik ke belakang, harimaunya sudah tidak ada. Allah. Luar biasa. Ketika tidak ada, dia tahu harimaunya ada di sampingnya. Dan harimau itu sedang berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata dia ingin memangsanya, gitu. Sigan benar. Padahal dia sedang berdoa. Harimau Islami itu. Harimau salap itu. Harimau soleh gitu ya. Allah. Maka kan kayak gitu. Jadi logika pasrah itu di ujung, di batas akhir kemampuan kita. Di batas akhir doa-doa yang kita panjatkan, di batas akhir ikhtiar kita. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kan Nabi Musa tidak tahu bahwa lautan itu akan terbelah. Yang dia bisa lakukan adalah patuh tanpa syarat, alungkeun tongkatna. Ketika dia patuh tanpa syarat, Allah kasih pertolongan di ujung-ujung akhir kepasrahan dia. Maka terbelahlah lautan itu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih, sembelihlah anak satu-satunya. Anak yang dia tunggu-tunggu kelahirannya. Anak yang dia doakan kedatangannya. Tiba-tiba harus disembelih. Patuh dia kepada Allah tanpa syarat. Disitulah Allah hadirkan pertolongan. Ikhtiarnya sudah, berdoanya sudah. Kemudian dia pasrahkan. Di ujung akhir Allah datangkan kibas. Gitu. Jadi ente selaku pemuda, anak muda, ulah can ge acan. Ulah kumeak-kumeak dipacok gitu. Ulah kumeak-kumeak dipacok bahasa Sundanya teh bahasa Indonesia naon? Kumakan sampe di cok-cok namanya. Cok-cok gitu. Jangan mendahului nasib, jangan mendahului takdir gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasil Allah yang tentukan. Adapun nanti hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, setidaknya kita dapat pahala dari ikhtiar, pahala dari berdoa, dan pahala dari kita melakukan kebaikan gitu. Ya hasil mah tong amak belum kebagian gitu. Yang bisa kita lakukan adalah maksimal di usia ente gitu bro. Gitu tah. Lapisnya. Itu lapis asa kosong gitu. Salah mau aku nama bea semua kali teh gitu. Liwatkeun gitu, liwat. Jangan lupa 5M bukan nama kerja. 5M naon? Makan. Nah, betul. Kan
4 sehat, 5 Sempurna. Alah, sebeli. 4 sehat, 5 sempurna. Oh, sempurna. Gitu. Jadi keluarga ente nanti ketika sudah nikah itu harus 4 istri. Alah. 4 sehat, 5 dengan ente Sempurna. Alah. Itu keluarga sempurna. 4 sehat, 5 sempurna gitu. Ya, praktek ke nomad. Opat sehat, 4, 5 sempurna. 5 sempurna. Itulah kira-kira ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini udah jam 12 nih. Alah. Kerasa. Kira-kira apa? Hal yang dapat saya tangkap yang dapat saya pelajari gitu, Ustaz. Betul. Jadi kebanyakan anak muda sekarang itu mengistimewakan orang tua atau membanggakan orang tua itu dilihat dari orang tuanya punya prestasi apa, punya pencapaian apa, gitu ya. Namun anaknya itu tidak melihat pengorbanan. Betul. Pengorbanan orang tua. Kadangkala untuk membuat kita memuliakan orang tua itu tidak hanya bisa dilihat dari pencapaian dan prestasinya, tapi kadangkala kita hanya butuh melihat pengorbanan orang tua kita dari sejak melahirkan, ayah mencari nafkah. Dulu ada penelitian di Amerika, preman kuat, gagah, dia diberi rasa sakit seperti melahirkannya seorang ibu. 2 menit kekuatan, Pak. Preman eta teh indung enteng ngabijilkeun budak siga kieu teh weuleung sakitu nyarina. Ternyata ketika geus gede, cacing calang. Naon cacing calang Indonesiana? Hayam buruk. Hayam tak jadi dan tak buruk jadi. Cacing calang. Lebih baik daripada jadi pemuda terbaik, misah mama, bapak, abdi tidak sekolah alim gitunya, diajar teu bener, hirup kana idatuh Islammu, maning biaya maraban abdi teh beulikeun we sapi gitu. 2 tahun oge geus lintuh bisa dikurbankeun. Keun abdi mah cenah kalaparan ada lebar terus abdi mah. Atawa ente misal lamun ente usia muda mau diatur aturan Islam, mau ngamuliakeun kolot, maka sebelum keluar rumah nyalain dulu kompor gas, cetek panas tah, belum cobaan gitu tah, dilalap lamun nganyet gini, lamun kalau merasa panas, berarti belum layak masuk surga, masuk neraka, teh panas ternyata, tong buka karena neraka, dileop ku, sini kompor ganya, lumayan pak, disunut ku kuntung kan guys, ngajerete ya intinya, menjerete kan ini komode iku, seni neraka gitu, ya itu yang kedua tadi apa? Simpulannya 1, memuliakan orang. 2, tadi apa? Podainya. Aduh. Nyisa penyakit ya. Geus poe teringat dia mah. Makanya mau diedit dia mah. Alah, kalau yang ngedit cok naon, kadua naon. Tadi teh. Nu kadua teh. Naon cing. Alah. Kadua itu tong loba alasan. The power of life. Life naon atuh? Lie and reason, the power of alasan. Loba alasan ke maju teh. Abraham Lincoln kalau dia beralasan, dia dulu ketika dia muda kalau dia beralasan, apa Abraham Lincoln? Apa? Orang batu gede. Eta batu gede. Big Stone. Nah gitu ya. Abraham Lincoln itu kan yang orang kampungnya makanya kita apa ya mengkampung sarung kami abdi sabi pak kenunya nu penting mah soleh lah gitu ya. Abraham Lincoln itu kan presiden Amerika, hidungnya panjang, begang, kecil, anak pemulung. Kalau dia berdalih beralasan bahwa saya anak pemulung, saya badan kurus, ketika waktu muda dia tidak akan jadi presiden. Tapi dia mau melakukan apa yang membuat dia takut, apa yang membuat dia minder, dia lawan. Maka muncullah dia presiden Amerika gitu. Coba dulu kalau Soeharto, Soekarno atau orang-orang hebat yang kita kenal itu beralasan, dia tidak akan menjadi orang hebat. Nabi Muhammad kalau dia beralasan dari sejak muda, dia tidak akan jadi nabi bagi saya. Contoh, lahir dengan kondisi yatim piatu, diurus oleh pamannya, kemudian dalam kondisi biasa-biasa, tidak terlalu kaya, kemudian lingkungan penuh maksiat, tapi dia muncul karena dia mau
melakukan apa yang dia takuti. Dia tidak menggugu. Apa menggugu? Nama Indonesia menggugu. Menuruti alasan itu. Dia tidak mau memakai alasan itu. Jadi ente banyak alasan sebetulnya untuk tidak maju. Gitu, jangan jadikan itu sebagai pengerem hidup Anda di kemudian hari. Gitu ya. Yang terakhir adalah patuhlah tanpa syarat. Pertolongan Allah itu pasti akan datang di akhir kepasrahan kita. Itu pertemuan kita hari ini ya. Udah malam dan entenya sudah mulai gempur. Pipis tadi kan ini ya. Pipis. Nanti harus ke WC dulu ya. Iya. Itu. Terima kasih kedatangannya. Sama-sama. Dan bagi teman-teman Fahri yang memiliki kasus yang sama atau teman-teman yang mau sharing tentang dunia keayahan, dunia suami, dunia anak gitu ya, dunia remaja, boleh nanti kita ada kolom khusus untuk Q&A, untuk tanya ya. Silakan ditulis aja di komentar di bawah ini. Ya. Nanti kita komen di komentar gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Takutnya kayak gini, ente kan di komen baceonya. Ketika saya undang ke sini, ente punya penyakit 150. Apa itu 150? Pego. Gitu ya. Gitu ya. Cepet komen pego ya segitu gitu. Ini boleh nanti dibacakan oleh teman-teman kita ya. Iya, siap. Apa ya? Hatur nuhun. Kedatangannya mohon maaf atas candaan-candaan yang mungkin tidak berkenan untuk ente ya. Usahanya maju, sukses. Amin. Sapinya laku. Amin. Entenya pun laku gitu ya. Iya. Nah, harus nikah kan? Harus. Kalau sapi ditikah-tikah kan sampai di bedong. Ente tuh nggak bedongan kan bahaya. Karena harus 4. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, betul ya. Terima kasih sedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.